Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada webinar Abdi Mas 3 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LP3M UMY, saya akan presentasikan pengabdian yang berjudul Pengembangan Kegiatan Jamaah Masjid melalui Usaha Lele dan Sodako Sampah. Tim pengabdian terdiri dari Fauzia, saya sendiri, Lela Hindasah, dan Alin Akmalia. Sebagaimana kita ketahui, masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mencontohkan multifungsi masjid dalam membina dan mengurusi kepentingan umat di bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, militer, dan lain sebagainya. Tantangan peran masjid semakin tinggi, maka penting peningkatan kompetensi takmir masjid sebagai bekal awal membangkitkan kekuatan umat berbasis masjid. Perlu ada ide-ide baru dan segar sesuai kebutuhan yang diperlukan warga lingkungan masjid setempat, sehingga masjid bisa menjadi tempat kembali bila ada berbagai persoalan yang dihadapi jamaahnya. Analisis situasi atau permasalahan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samsiro selaku pengurus Masjid Muhajirin yang terletak di Balai Cator Ngamping Sleman, masjid belum memiliki rencana anggaran untuk program-program masjid, kekurangan dana akan dipenuhi dengan iuran. Kedua, pencatatan keuangan dilakukan bendahara masjid, dibuat laporan bulanan dan tahunan, serta divalidasi oleh pengurus masjid. Namun seringkali jamaah hanya diberikan informasi saldo di papan masjid, tanpa rincian pengeluaran. Lalu yang ketiga, penerimaan dari donatur, misalnya infak, sodako, bantuan berupa dana atau barang, dengan bukti penerimaan dari bendahara. Namun laporan keuangan belum lengkap dan terperinci. 4. Pengeluaran masjid terbesar digunakan untuk pembangunan dan perawatan fisik masjid yang dilakukan dengan persetujuan pengurus dengan bukti nota dan dicatat di papan anggaran masjid. Bendahara masjid tidak melaporkan posisi keuangan yang update, sehingga takmir tidak mengetahui saldo akhir masjid. Pada masa pandemi sekarang ini, kegiatan rutin pengajian ditiadakan, sehingga berpengaruh terhadap keuangan masjid. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah yang pertama, meningkatkan manajemen keuangan masjid agar lebih transparan, akuntabel, dan terkontrol. Yang kedua, meningkatkan kemandirian ekonomi jamaah. Yang ketiga, menggali ide-ide kreatif dan memberikan efek positif pada pengembangan masjid. Yang keempat, mendapatkan gambaran kegiatan masjid yang sudah berhasil dengan mendatangkan pembicara yang kompeten di bidangnya. Metode pelaksanaan dimulai dari persiapan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan FGD, kemudian pelaksanaan yang terdiri dari pelatihan, ceramah, dan praktik, kemudian yang terakhir ada pendampingan untuk budidaya, lele, dan sodako sampah. Kemudian halayak sasaran yaitu pengurus Masjid Muhajirin Perengdawe Balai Catur Sleman, kemudian anggota Majelis Taklim Masjid Muhajirin yang terdiri dari ibu-ibu dan remaja Masjid Muhajirin. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan dan pendampingan untuk budidaya lele dan sayuran, kemudian juga pengembangan keuangan masjid dan pendampingan untuk sodako sampah, dan yang terakhir ada pembentukan pengurus masjid. Kegiatan pertama, pelatihan budidaya lele dan sayuran. Pelatihan ini terdiri dari pemberian materi, yaitu dengan dua pemateri, yaitu Bapak Agus Hamid Wijaya MM dan juga Bapak Suyitno SP. Kemudian kegiatan pendampingan pengembangan budidaya lele dan sayuran itu terdiri pengadaan bibit lele yang dilakukan 2 kali untuk 10 ember, kemudian pengadaan perlengkapan berupa media tanam, pupuk, dan benih tanaman, lalu panen sawi, bayam, dan kangkung, kemudian juga penjualan lele dari panen pertama yang dipasarkan di grup WA, kemudian juga pembuatan pupuk organik dari daun kering, dan kompetisi peserta program. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan pendampingan pengembangan budidaya dan sayuran. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pengembangan keuangan masjid melalui sodako sampah dan pengelolaan keuangan masjid dengan 2 pemateri, yaitu Bapak Ananto Isworo SAG dan Bapak Agus Hamid Wijaya yang terkait dengan sodako sampah.
Kegiatan keempat adalah pendampingan kegiatan pengolahan sembako sampah yang terdiri dari pemanfaatan barang bekas untuk tanaman, yaitu botol, gelas air mineral, dan plastik bekas minyak goreng, lalu pemilihan sampah non-organik yang terdiri dari kertas, plastik, dan kaleng, kemudian pengadaan tempat sampah yang sudah dipilah. Berikut ada dokumentasi kegiatan pendampingan kegiatan pengolahan sodako sampah. Kegiatan kelima adalah pembentukan pengurus untuk pengelolaan operasional kegiatan dan keuangan masjid di slide job desk. Dan di sini sudah disusun pengurus berikut job desk-nya. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian dengan judul semula pengembangan keuangan mengalami penyesuaian kegiatan karena adanya pandemi COVID-19 dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan manajemen dan keuangan masjid dengan membentuk job desk yang jelas sehingga pelaporan keuangan dan kegiatan masjid bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, budidaya lele dan sayuran selama masa pandemik. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi jamaah dan ini sudah berhasil dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah program sodako sampah untuk mencari sumber penerimaan selain dari infak pengajian. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada LP3M UMY yang telah mendanai program pengabdian ini dan juga kepada Ketua Takmir Masjid Muhajirin serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya program pengabdian ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.